Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 506, Tuan Tetsuya Saotome mulai belajar membuat tempura pada usia 14 tahun, dan dia telah melakukannya selama lebih dari 50 tahun sekarang. Dan dia telah melakukan tempura selama lebih dari 50 tahun. Setelah memakannya sekali, Anda bisa, jangan lupakan itu, jadi di negara lembah kaki kita, dia disebut Dewa Tempura, bahkan jika bosku datang, dia harus memperlakukan Tuan Tetsuya Saotome dengan sopan. Kobayashi Kingzi memperkenalkan Stephen Lin. Otome Tetsuya itu berdiri di depan Stephen Lin dan yang lainnya, menundukkan kepalanya dan meniup sesuatu. Dia pasti telah mendengar kata-kata Xiaolin Kingzi, tetapi dia tidak memiliki ekspresi lain sama sekali. Sepertinya dia telah sering mendengar kata-kata seperti itu, dan hati tidak lagi bergejolak. Stephen Lin melirik Tetsuya Saotome, yang terlihat cukup tua, dan mungkin tidak pantas membuat masalah di sini. Pada saat ini, Tetsuya Saotome mengambil tongkat emas goreng dengan sumpit panjang. Benda berbentuk tongkat ini cukup menggugah selera hanya dengan melihatnya. Saotome Tetsuya meletakkan tongkat itu di atas piring dengan kertas penyerap minyak di depan Stephen Lin, dan kemudian menggunakan sumpit untuk mematahkan tongkat itu. Stephen Lin baru saja akan mengambil sumpit untuk digigit, tetapi pihak lain memblokir sumpit Stephen Lin dengan sumpit panjang di tangannya. Dewa Tempura memasak makanan untukmu, kamu harus menyatukan tanganmu sebagai rasa terima kasih, kata Kobayashi Kingzi cepat. Wajah Stephen Lin sedikit aneh. Bukannya dia tidak memberikan uang ketika dia pergi makan sendiri, jadi mengapa dia harus melipat tangannya untuk berterima kasih kepada orang lain? Stephen Lin memandang Tetsuya Saotome, dan menemukan bahwa pihak lain menatapnya tanpa ekspresi, seolah-olah saya tidak akan memberi Anda makanan jika Anda tidak berterima kasih. Stephen Lin tersenyum, menyatukan tangannya dan berkata, terima kasih. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Tetsuya Saotome mengambil sumpitnya, dan pada saat yang sama, Tetsuya Saotome membisikkan sesuatu. Orang-orang kasar dari kerajaan naga. Petik 2. Meskipun kata-kata ini kecil, itu cukup untuk didengar Stephen Lin. Stephen Lin mengangkat alisnya sedikit, dan sedikit rasa kasihan di hatinya untuk lelaki tua itu langsung memberi makan anjing itu. Aku mulai. Xiaolin Kingzi tidak memperhatikan perubahan suasana hati Stephen Lin, dia mengambil sumpit, mengambil makanan di piring dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Enak, kata Kobayashi Kingzi tergerak. Stephen Lin juga mengambil makanan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat digigit, kulitnya garing. Apa yang dia makan adalah tempura udang, yang seperti namanya, dilapisi tepung roti dengan udang. Setelah hanya mengunyah beberapa suap, Stephen Lin sedikit mengernyit, meletakkan sumpitnya dan berkata, ini tidak istimewa. Dengan kata-kata ini, banyak orang yang hadir memandang Stephen Lin. Saotome Tetsuya sedang membom sesuatu, dan ketika dia mendengar kata-kata Stephen Lin, dia menatap Stephen Lin tanpa ekspresi. Lin Sang, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Tempura udang adalah spesialisasi Tuan Tetsuya Saotome. Kobayashi Kingzi berkata dengan penuh semangat. Biasa saja. Yang disebut tempura digoreng dengan adonan. Udang goreng ini tidak jauh berbeda dengan udang goreng yang kita makan di pasar sayur. Jumlah udang goreng di pasar sayur bahkan lebih banyak. Lin, kata Stephen. Kamu membandingkan udang goreng di pasar dengan udang goreng Dewa Tempura kami, kamu sangat kasar. Kata seorang koki muda dengan penuh semangat. Saya pikir hal yang menakjubkan tentang negara Foodpan Anda adalah bahwa selama Anda melakukan satu hal untuk waktu yang lama, Anda suka menyebut orang semacam dewa. Adonan goreng yang menempel di depan rumah kami telah digoreng selama beberapa dekade. Apakah itu hanya adonan stik goreng? Ya Tuhan, aku punya saudara laki-laki yang suka mencari wanita,
dan dia telah mencari mereka selama 1 atau 2 dekade. Bisakah dia disebut dewa pelacur? Stephen Lin tertawa. Terkunci. Saotome Tetsuya menamparkan sumpit di atas meja, memandang Stephen Lin dengan wajah gelap, dan berkata, "Tolong keluar, kami tidak menyambut orang-orang seperti Anda yang tidak tahu bagaimana menghargai makanan dan menghargai makanan." Petik 2. Saotome, maafkan aku, maafkan aku. Teman ini minum terlalu banyak kemarin. Dia berbicara dalam keadaan mabuk sekarang. Kobayashi Kingzi menjelaskan dengan cepat. Saya bangun dari anggur kemarin, bagaimana saya bisa mabuk sekarang? Saya benar-benar berpikir hal ini sangat biasa. Menurut seorang nabi di kerajaan naga kita, tidak ada dewa di dunia ini. Ya Tuhan, saya kecewa, Xiao Lin Sang. Kata Stephen Lin, bangkit dan berjalan keluar. Tuan Xiao Lin, saya selalu menghormati bos Anda sebagai orang dengan selera dan disiplin diri, jadi hari ini saya memasak untuk Anda dan teman-teman Anda secara pribadi. Tetapi apa yang dikatakan teman Anda terlalu kasar, dia harus meminta maaf kepada saya. Saotome Tetsuya berkata dengan penuh semangat. Kobayashi Kingzi sangat malu. Dia tidak menyangka Stephen Lin mengatakan hal seperti itu tentang dewa tempura. Dia hanya bisa terus membungkuk dan meminta maaf kepada Tetsuya Saotome. Namun, Tetsuya Saotome jelas terluka parah, dan dia tidak berencana untuk memaafkan Kobayashi. Kingzi dan Stephen Lin bahkan menyuruh mereka untuk tidak datang lagi di masa depan. Kobayashi Kingzi bisa merasa tidak nyaman sekarang. Saotome Tetsu ini juga dikenal sebagai dewa tempura, dan statusnya di seluruh negara lembah kaki cukup tinggi. Jika dia menyinggungnya di sini hari ini, itu pasti akan membawa banyak hal bagi bosnya. Masalah. Kobayashi Kingzi ingin memberitahu Saotome Tetsuya bahwa Stephen Lin lah yang telah menyinggung perasaannya dan bukan dirinya sendiri, tapi dia pasti tidak bisa mengatakan itu, karena Stephen Lin dibawa olehnya, dan Stephen Lin menyinggung Saotome Tetsuya, jadi dia harus bertanggung jawab juga. Pada akhirnya, Kobayashi Kiyoshi dikeluarkan dari toko oleh Saotome Tetsuya. Di luar toko, Stephen Lin membeli secangkir oden entah dari mana, dan sedang makan enak sambil berdiri di pinggir jalan. Ini jauh lebih enak daripada udang goreng itu. Sejujurnya, udang goreng benar-benar biasa, kata Stephen Lin sambil makan. Apa yang dia katakan benar-benar keluar dari hatinya, karena udang gorengnya benar-benar tidak enak. Lin Sang, Xiao Lin Kingzi jelas marah. Dia berjalan ke Stephen Lin dengan marah dan berkata, "Bagaimana kamu bisa memperlakukan dewa tempura kita seperti ini? Kamu tahu seberapa tinggi statusnya di negara lembah kaki kita. Benarkah? Bukankah dia hanya brengsek? Seberapa tinggi dia masih bisa?" Stephen Lin berkata dengan jijik. "Itu dewa tempura, Lin Sang. Itu bukan tusuk sate goreng," kata Kobayashi Kingzi bersemangat. "Oke, Tuhan adalah Tuhan, bagaimanapun, saya tidak suka makan, mari makan di tempat lain, saya tidak bisa cukup makan oden," kata Stephen Lin. Melihat penampilan Stephen Lin yang acuh tak acuh, Xiao Lin Kingzi benar-benar sangat marah sehingga dia tidak bisa melepaskannya, karena menurut bosnya, dia harus menghibur Stephen Lin dengan baik, agar tidak dikatakan bahwa mereka tidak memenuhi persahabatan Tuan Tanah. Ayo pergi ke tempat lain untuk makan," kata Kobayashi Kingzi sambil menghela nafas. "Pergi." Stephen Lin tersenyum dan mengangguk. Makan siang berikutnya akhirnya tidak ada kecelakaan lain. Setelah makan, Xiao Lin Kingzi berpikir untuk membawa Stephen Lin untuk membunuh seekor ayam, tetapi Stephen Lin menyarankan untuk memainkan bola baja kecil, mengatakan bahwa dia belum pernah bermain sebelumnya. Bola baja kecil. Jadi, Xiao Lin Kingzi hanya bisa membawa Stephen Lin ke toko bola baja kecil. Bermain bola baja kecil adalah olahraga nasional di negara cekungan kaki. Satu orang, satu mesin, tidak akan ada konflik dengan orang lain. Xiao Lin Kingzi awalnya berpikir bahwa sore hari dapat dilalui dengan cara yang begitu tenang, tetapi di toko bola baja kecil, Stephen Lin memiliki nengat lain. "Brengsek,
Kamu tidak bisa muntah, kamu bodoh. Stephen Lin dengan marah meninju mesin di depannya. Kekuatan tinjunya begitu kuat sehingga dia langsung menghancurkan mesin itu ke dalam lubang. Melihat adegan ini, Xiaolin Qingzi menghela nafas di dalam hatinya. Insting pertamanya adalah bahwa sesuatu akan terjadi lagi. Benar saja, petugas toko bola baja kecil segera mengepung. Di negara lembah kaki, bola baja kecil adalah mainan judi, dan toko bola baja kecil pada dasarnya dikendalikan oleh geng, dan yang disebut asisten toko pada dasarnya adalah anggota geng. Ketika orang-orang ini melihat bahwa mesin itu dihancurkan, bagaimana mereka bisa terbiasa dengan Stephen Lin dan segera membuat Stephen Lin kehilangan uang. Stephen Lin dalam suasana hati yang buruk setelah kehilangan uang. Tentu saja, tidak mungkin kehilangan uang. Kedua belah pihak bolak-balik, kemudian bertarung lagi. Stephen Lin adalah seorang ahli super, asisten toko biasa ini secara alami tidak mungkin menjadi lawannya. Dia memukulnya ke tanah dengan 3 atau 2 pukulan. Setelah itu, Stephen Lin keluar dari toko bola baja kecil, diikuti oleh Xiaolin Qingzi yang ingin menangis tapi tak punya air mata. Lin Sang, bisakah kamu tidak terlalu impulsif? Toko bola baja kecil ini adalah toko bola baja kecil terbesar di kota Xijing, dan bosnya juga anggota geng terbesar di kota Xijing. Kamu akan membuatku sangat malu. Xiaolin Qingzi berkata, tidak apa-apa, aku tidak takut pada mereka. Selain itu, bukankah masih ada kamu? Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Saya tidak takut pada mereka, tetapi ini akan membawa saya dan bos saya banyak masalah. Lin Sang, tolong jangan mengambil tindakan apapun di masa depan, kata Xiaolin Qingzi. Saya tahu, saya akan mencoba yang terbaik. Kapan bos Anda akan melihat saya? Tanya Stephen Lin. Aku juga tidak tahu tentang ini. Xiaolin Qingzi menggelengkan kepalanya. Kalau begitu teruslah bermain. Stephen Lin tertawa. Malam tiba. Lantai atas gedung tertinggi di Xijing. Yoshino, orang terkaya di negara lembah kaki, duduk di sofa dengan kaki disilangkan erlang. Di depan Yoshino Eiji berdiri seorang bawahan yang sedang melaporkan sesuatu. Bos, Tetsuya Saotome sangat marah karena kekasaran Stephen Lin. Dia berharap Anda bisa memberikan penjelasan. Petik 2. Bos grup Aoyama mengatakan bahwa pelanggan Anda membuat masalah di toko bola baja kecilnya dan terluka. Sangat marah dengan anggota geng mereka. Mendengarkan laporan bawahannya, Yoshino Eiji mengerutkan kening. Jelas, lemparan Stephen Lin pasti memiliki tujuan, dan tujuan ini sangat jelas, yaitu memaksanya untuk muncul. Ada desas-desus bahwa Stephen Lin memiliki banyak otak, dan itu tampaknya benar, tetapi jika Anda ingin menggunakan cara sekecil itu untuk memaksa saya muncul, saya akan meremehkan saya Yoshino terlalu banyak, dan Saotome. Tetsuya akan mengabaikannya, orang tua itu sedang digendong. Dia terlalu tinggi, dia tidak tahu berapa beratnya, namun dia berani meminta saya untuk memberikan penjelasan kepadanya. Adapun kelompok Aoyama, Anda dapat mengirim seseorang hadiah untuk meminta maaf, ini semua masalah sepele. Kata Yoshino Eiji. Ya. Bawahan itu mengangguk dan membungkuk. Stephen Lin, apakah kamu mampu melakukan ini? Jika itu masalahnya, maka kamu tidak akan bisa melihatku lagi, kata Yoshino Eiji sambil mencibir. Saat itu, seorang bawahan mendorong pintu dan bergegas masuk. Bos, sesuatu terjadi, kata bawahan dengan cemas. Ada apa? Tanya Yoshino. Stephen Lin itu, buang air kecil di pintu masuk kuil Tamiya. Bab 507. Di pintu masuk kuil Tamiya, buang air kecil. Ketika Yoshino Eiji mendengar ini, seluruh orang tercengang. Kuil Tamiya, yang merupakan pilar spiritual orang-orang di negara lembah kaki, yang menyimpan posisi spiritual banyak orang hebat di negara lembah kaki. Di tempat seperti itu, Stephen Lin benar-benar berlari ke pintunya dan buang air kecil, ini benar-benar keterlaluan. Bagaimana situasinya sekarang? Tanya Yoshino.
Para pendeta kuil mengepung Tuan Xiaolin dan Stephen Lin dan menolak untuk membiarkan mereka pergi, tetapi karena mereka tahu identitas Tuan Xiaolin, tidak ada konflik substansial, tetapi Tuan Xiaolin tidak akan melakukan apa-apa, karena Stephen Lin tidak pernah berhenti. Petik 2. Saya bersedia mengakui kesalahan saya, jika Anda tidak muncul, maka masalah ini dapat menyebabkan banyak masalah, kata bawahan. Stephen Lin, kamu sangat tidak tahu malu, kamu luar biasa. Segera pergi ke kuil Tamiya. Yoshino Eiji bangkit dan berkata, ya, kuil Tamiya. Ini adalah kuil terbesar di negara Kopen, dan juga kuil dengan dupa paling kuat. Kuil ini sedikit mirip dengan kuil Shaolin bagi umat Buddha di hati orang-orang di lembah kaki. Setiap hari, banyak warga negara Futpen datang ke sini untuk memberi penghormatan kepada para martir mereka. Pada saat ini, sekelompok besar orang berkumpul di sini di dekat tembok di luar kuil Tamiya. Sebagian besar dari orang-orang ini mengenakan jubah pendeta biru dan putih, dan pada pandangan pertama mereka terlihat seperti pendeta di kuil Tamiya. Tanggung jawab utama imam adalah untuk berdoa dan memelihara operasi seluruh kuil, seperti halnya seorang biarawan di kuil. Wajah setiap pendeta penuh dengan kemarahan, mereka mengepung Stephen Lin dan Xiaolin Qingzi di tengah dan terus berbicara. Tenang, semuanya. Stephen Lin berkata dengan ringan, ini hanya kencing, seperti menyuburkan bunga dan tanaman di sini, betapa indahnya. Kuil adalah tempat suci, bagaimana kamu bisa buang air kecil di mana saja? Seru seorang pendeta dengan penuh semangat. Di mana saya santai, lihat, ini tempat saya buang air kecil, ini ada pohon kan, ada rumput di sebelahnya, ini terpencil, dan itu bukan lokasi pintu masuk utama Anda. Saya pilih tempat seperti itu untuk buang air kecil, maka itu dipikirkan dengan baik. Stephen Lin berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu tahu asal-usul pohon ini? Seorang pendeta bertanya, menunjuk ke pohon yang diberi makan oleh air seni Stephen Lin. Bukankah ini pohon pinus biasa, dari mana asalnya? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Ini adalah pohon suci yang ditanam oleh Yang Mulia Pendeta generasi ketiga sendiri. Ini adalah simbol terpenting dari kuil kami, tetapi Anda kencing di tempat ini. Ini adalah penghinaan terhadap pendeta generasi ketiga kami. Itu juga penghinaan terhadap kuil Tamiya kami. Penghinaan, jika Anda tidak dapat memberi kami penjelasan yang masuk akal hari ini, bahkan jika Tuan Kobayashi ada di sini, kami sama sekali tidak dapat membiarkan Anda pergi. Seorang pendeta berkata dengan keras. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Tinggalkan dia, teriak para pendeta di sekitarnya. Xiaolin Qingzi menatap Stephen Lin dengan ekspresi pahit dan terdiam. Masalah datang ke kuil disarankan oleh Stephen Lin. Setelah makan malam, Stephen Lin mengatakan bahwa dia terlalu kenyang, jadi dia akan berjalan-jalan. Dia kebetulan melihat peta dan menemukan bahwa ada kuil, jadi Stephen Lin menyarankan untuk datang dan melihatnya. Xiaolin Qingzi sedang berpikir pada saat itu, bukankah dia hanya di sini untuk hangout? Para pendeta di sini sangat ramah, dan orang-orang yang datang untuk beribadah juga sangat rendah hati, jadi seharusnya tidak ada masalah. Tapi saya tidak menyangka bahwa tidak lama setelah datang ke sini, Stephen Lin berkata mendesak untuk buang air kecil, lalu berlari ke tempat ini dan buang air kecil. Xiaolin Qingzi memikirkannya untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Stephen Lin akan melakukan hal seperti itu. Meskipun tidak ada tempat untuk buang air kecil di sekitar sini, tapi tolong tahan dan berjalanlah sedikit lagi. Bukankah ada toilet di toko yang lebih jauh? Mengapa bahkan tidak bisa mengambil jalan ini? Anda mengatakan bahwa Anda dapat buang air kecil di mana saja, Anda masih dapat menemukan tempat dengan baik, tetapi Anda kebetulan kencing di pohon suci yang ditanam oleh 3 generasi imam besar, bukankah Anda membuat diri Anda tidak nyaman? Anda mengatakan tidak apa-apa untuk buang air kecil di pohon yang ditanam oleh imam kepala 3 generasi, jangan biarkan orang melihatnya,
tetapi Anda tidak menyembunyikannya sama sekali, dan duri besar berdiri di sana untuk buang air kecil, dan langsung terlihat oleh pendeta yang lewat. Kemudian masalah ini menjadi sangat merepotkan. Semua hal sebelumnya sudah cukup untuk diselesaikan dengan wajahnya. Sekarang masalah ini berada di luar jangkauan kemampuannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah tetap tersenyum pahit. Jangan mengelilingi saya dengan kalian. Saya adalah tamu terhormat Tuan Yoshino. Bisakah Anda memprovokasi Anda? Stephen Lin bertanya dengan keras. Lin Sang, berhenti bicara. Xiaolin Qingzi berkata dengan penuh semangat. Apakah saya salah? Stephen Lin bertanya. Kuil adalah tempat kepercayaan di hati semua orang kita di Baskom Kaki, dan tidak diperbolehkan untuk mengotorinya begitu saja, kata Kobayashi Kiyoshi. Itu hanya kencing, dan kamu tidak mengatakannya sebelumnya. Di luar pagar bukan wilayah kuil, aku kencing di luar pagar, dan aku tidak di dalam kuil. Mereka terlalu sulit bagi orang. Stephen Lin berkata dengan cemberut. Itulah yang aku katakan, tapi bagaimanapun juga, tempat ini terlalu dekat dengan kuil, kata Kobayashi Kiyoshi. Stephen Lin mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, dan berkata, oke, kalau begitu kamu bisa datang apapun yang kamu mau. Petik 2. Pada saat ini, sekelompok imam berjalan mendekat. Pemimpin pendeta mengenakan jubah yang berbeda dari yang lain. Jubah yang lain berwarna biru dan putih, sedangkan jubah pendeta ini berwarna merah putih. Pria ini tampak seperti berusia 70-an atau 80-an, dia memiliki wajah kekanak-kanakan, dan dia tampak seperti biksu utama. Melihat orang ini datang, semua pendeta di sekitar Stephen Lin semua membungkuk dan berteriak, Imam Kepala Generasi ke-7. Imam Kepala Generasi ke-7. Stephen Lin menyipitkan mata dan melihat ke pihak lain. Imam besar ini adalah orang dengan status paling dihormati di kuil. Pendeta generasi ke-7 berarti bahwa orang ini adalah imam besar ke-7 dari kuil Tamiya. Imam kepala generasi ke-7. Kobayashi Qingzi juga membungkuk dan berteriak dengan hormat. Imam kepala generasi ke-7 melewati kerumunan dan datang ke Stephen Lin. Matanya yang tua dan berawan melirik Stephen Lin dari atas ke bawah, dan kemudian berkata dengan suara serak, apakah kamu yang menajiskan pohon suci dari 3 generasi Tuan? Aku membuahi dia, kata Stephen Lin. Kamu bersalah atas dosa-dosa serius, jadi masuklah ke kuilku untuk menerima hukuman para dewa, kata Grand Priest Daim ke-7. Mendengar ini, Kobayashi Kiyoshi dengan cepat berkata, Tuan Pendeta Agung Daim ke-7, orang ini adalah tamu terhormat Tuan Yoshino. Petik 2. Bahkan Yoshino Eiji tidak akan berani mengotori pohon suci di tempat ini, apalagi tamunya. Bawa pergi. Imam kepala generasi ke-7 berkata dengan ringan. Beberapa pendeta segera mengepung Stephen Lin. Imam kepala generasi ke-7, tolong tenang. Kobayashi Qingzi berkata dengan penuh semangat. Apa? Mau kasar? Stephen Lin bertanya dengan arogan. Pendeta generasi ke-7 berkata, ambillah. Petik 2. Tepat saat para pendeta akan memulai, pada saat ini, sebuah Rolls-Royce Phantom yang diperpanjang tiba-tiba datang dari samping dan berhenti di samping semua orang. Ini di luar kuil, dan kendaraan biasa tidak dapat mengemudi di sini sama sekali, tetapi mobil ini dapat mengemudi di sini, yang cukup untuk menunjukkan martabat orang-orang di dalam mobil. Begitu mobil diparkir, Yoshino turun dari mobil. Tuan Daimoku ke-7, tolong tenang, teriak Yoshino Eiji keras. Berhenti, kata imam kepala generasi ke-7. Para pendeta yang berjalan menuju Stephen Lin segera berhenti. Yoshino Eiji melewati kerumunan dan datang ke sisi Stephen Lin dan pendeta generasi ke-7. Tuan Yoshino, apakah Anda kembali dari perjalanan bisnis? Stephen Lin bertanya dengan heran. Ya. Yoshino mengangguk kaku, lalu menatap pendeta generasi ke-7 dan berkata, Tuan, pendeta generasi ke-7, orang ini adalah tamu saya, dan pada saat yang sama, dia juga anggota Illuminati masa depan. Cabang Asia,
Tolong juga imam kepala generasi ketujuh memberi saya wajah, dan juga memberi wajah Illuminati. Petik 2. Tuan Yoshino, orang ini telah mencemari pohon suci, dan dosanya tak termaafkan. Kepala generasi ketujuh, kata pendeta dengan cemberut. Yoshino Eiji berjalan ke Grand Priest Daim ketujuh dan mengatakan sesuatu dengan suara rendah. Mendengar kata-kata Yoshino Eiji, pendeta generasi ketujuh itu tampak tertegun sejenak, lalu melirik Stephen Lin, dan berkata, apa yang kamu katakan itu benar. Ya, masalah ini, jangan terlalu dipaksakan. Yoshino Inche mengangguk. Karena itu masalahnya, biarkan dia meminta maaf dan membersihkan tempat itu saja. Kata pendeta generasi ketujuh. Terima kasih, Lord High Priest. Yoshino Yoshio membungkuk kepada High Priest, lalu menatap Stephen Lin dan berkata, Lin Sang, maaf, aku sudah keluar, kan? Haha, Tuan Yoshino, masalahnya, saya melakukan kesalahan dalam hal ini, saya benar-benar minta maaf. Saya dengan tulus meminta maaf. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Imam kepala generasi ketujuh tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan pergi. Para pendeta di sekitarnya juga pergi. Atur seseorang untuk membersihkan tempat ini. Yoshino Eiji berkata kepada Kobayashi Kiyoshi. Ya, bos. Xiaolin Kingzi mengangguk dengan hormat. Lin Sang, ikut aku. Kata Yoshino Yoshi kepada Stephen Lin. Oke. Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum, lalu duduk di Rolls Royce bersama Yoshino Yoshino. Setelah itu, mobil dengan cepat melaju menjauh dari kuil Tamiya. Di dalam mobil, Stephen Lin tersenyum dan berkata kepada Yoshino Eiji, saya mendengar dari Tuan Kobayashi bahwa Tuan Yoshino sedang dalam perjalanan bisnis. Saya pikir saya akan melihat Anda dalam beberapa hari, tetapi saya tidak berharap untuk melihat Anda hari ini. Petik 2. Jika aku tidak muncul lagi, mungkin kamu tempat buang air kecil berikutnya adalah Istana Surgawi. Kata Yoshino Eiji ringan. Bagaimana mungkin, aku bukan orang yang suka buang air besar di sembarang tempat, tapi aku hanya kebetulan bertemu, dan aku sebenarnya sangat bersalah. Stephen Lin tertawa. Yoshino Yingshi tersenyum dan tidak banyak bicara. Dia dan Stephen Lin sebenarnya sangat jelas di hati mereka. Alasan mengapa Stephen Lin terus menyebabkan masalah adalah memaksanya muncul, dan dia muncul sekarang, yang berarti Stephen Lin won. Lin Sang, kamu lebih pintar dan lebih tak tahu malu dari yang aku kira. Yoshino Yoshio berkata setelah beberapa saat terdiam. Satu sama lain, kata Stephen Lin sambil setengah tersenyum. Bab 508. Mobil melaju sampai ke pusat kota Xijing, dan akhirnya berhenti di bagian bawah gedung tertinggi. Stephen Lin keluar dari mobil dan melihat ke atas. Tabrakan dengan gedung tinggi ini ternyata jauh lebih tinggi daripada gedung tinggi manapun yang pernah dilihat Stephen Lin di kota Xiahai. Apakah gedung ini milikmu, Tuan Yoshino? Stephen Lin bertanya. Ya, ini perusahaanku juga, kata Yoshino Eiji, berjalan ke dalam gedung. Stephen Lin mengikuti sisi Yoshino Yoshi dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ini adalah gedung kantor predator keuangan internasional, dan biaya seluruh gedung kantor melebihi kekayaan bersih Stephen Lin. Dikatakan bahwa nilai Yoshino Yoshi telah mencapai lebih dari 600 miliar yuan, dan dapat menempati peringkat 3 besar di seluruh wilayah Asia. Jika Stephen Lin ingin benar-benar sejajar dengan Yoshino Yingshi, setidaknya dia harus menjadi kepala dari 4 keluarga besar. Bahkan jika dia bergabung dengan keluarga Lin, itu tidak sebanding dengan Yoshino Yingshi. Meskipun keluarga Lin mengklaim memiliki lebih dari 500 miliar aset, tapi itu bukan milik pemiliknya sendiri, dan aset Yoshino Eiji adalah miliknya sendiri. Faktanya, ukuran Stephen Lin saat ini telah mencapai 100 miliar, karena beberapa keluarga Lin telah ditaklukkan dan dikendalikan olehnya, tetapi ini bukan kekayaan bersih Stephen Lin, kekayaan bersihnya masih grup Lin dan beberapa anak perusahaannya. Saat ini, Stephen Lin datang ke perusahaan Yoshino Yoshi,
dan dia masih memiliki mentalitas belajar di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia adalah 3 orang terkaya di Asia, dan dia mungkin tidak termasuk dalam 100 teratas di Asia. Sepanjang jalan, semua orang yang melihat Yoshino Yoshihisa membungkuk pada Yoshino Yoshio, dan setiap orang membungkuk pada sudut 90 derajat yang berlebihan, terlepas dari jenis kelaminnya. Yoshino Eiji juga tidak berbicara dengan bawahannya, dia berjalan ke lift tanpa ekspresi dikelilingi oleh pengawal. Stephen Lin mengikuti seluruh proses, seperti seorang pengikut. Naik lift sepenuhnya, Stephen Lin mengikuti Yoshino Yoshi ke lantai paling atas. Lantai atas adalah kantor Yoshino Yoshi, dan seluruh kantor adalah lantai datar yang besar. Lin Sang, duduklah. Yoshino Yoshi membawa Stephen Lin ke tepi sofa dan berkata dengan ringan. Stephen Lin duduk tanpa basa-basi, dan setelah melihat-lihat sebentar, Stephen Lin berkata, pada level ini, saya khawatir itu akan menelan biaya ratusan juta. Bagi orang-orang di level kami, uang hanyalah serangkaian angka. Itu saja. Yoshino Yoshio duduk di seberang Stephen Lin dan berkata dengan tenang. Saya jauh dari level Anda, Tuan Yoshino. Uang sangat penting bagi saya, Stephen Lin tersenyum. Apakah Lin Sang merokok? Saya memiliki cerutu terbaik di dunia di sini, tanya Yoshino Eiji. Beri aku satu, kata Stephen Lin. Yoshino Eiji melirik bawahan di sampingnya. Bawahan itu mengangguk sedikit, lalu berbalik dan berjalan ke samping. Tidak lama kemudian, para lelaki itu kembali dengan cerutu. Stephen Lin dan Yoshino Yoshihito mengambil cerutu dan mengisapnya di mulut mereka. Karena saya sedang dalam perjalanan bisnis sebelumnya, saya tidak bisa langsung menerima Lin Sang. Ini sangat tidak sopan. Saya ingin bertanya kepada Lin Sang Haihan, kata Yoshino Yoshi. Tuan Yoshino terlalu sopan, yang penting kamu sibuk dengan urusanmu, itu semua sepele bagiku. Kata Stephen Lin. Saya telah membaca beberapa informasi tentang Lin Sang. Lin Sang sekarang adalah orang terkaya di kota bernama Stride City di Long Kingdom. Asetnya sedikit lebih dari 10 miliar yuan. Sangat jarang, di seluruh Asia, sangat sedikit orang di bawah usia 30 yang bisa memiliki prestasi sepertimu. Kata Yoshino Eiji dengan serius. Di mana-mana, itu semua keberuntungan. Stephen Lin menjawab sambil tersenyum, sambil meningkatkan kewaspadaannya di dalam hatinya. Melalui beberapa tindakan Yoshino dalam 2 hari terakhir, Stephen Lin sudah tahu bahwa orang ini memiliki niat jahat. Sekarang Yoshino Yoshi ada memujinya begitu banyak, maka sesungguhnya tidak ada yang sopan, bukan pengkhianat atau pencuri. Namun, bergabung dengan Illuminati dengan pencapaian seperti itu tidaklah cukup. Yoshino Eiji menggelengkan kepalanya. Ayo, hati Stephen Lin sedikit tenggelam, tetapi dia masih berkata dengan senyum di wajahnya, aku juga merasa bahwa aku masih kekurangan sesuatu. Jadi aku harus belajar lebih banyak dari pria besar sepertimu. Mengerti apa yang saya maksud dengan baik? Yoshino melepas cerutu dari mulutnya, meletakkannya di antara jari tengah dan telunjuknya, memandang Stephen Lin tanpa ekspresi dan berkata, saya pikir Anda tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan Illuminati. Petik 2. Oh, benarkah? Senyum di wajah Stephen Lin berangsur-angsur menghilang. Ternyata dia tersenyum sepanjang waktu karena kesopanan, tapi sekarang, karena Yoshino Eiji telah membuat komentar buruk, tidak perlu baginya untuk terus bersikap sopan. Ke pihak lain, lihat sendiri semua ini. Yoshino Eiji mengangkat tangannya dan menunjuk ke sekeliling, nilai bangunan ini melebihi kekayaan bersihmu, dan bangunan seperti itu milikku di Lembah Kaki, di Asan, dan bahkan ada juga di Stars and Stripes. Saya telah berjuang selama hampir 50 tahun untuk membuat aset saya melebihi 100 miliar, dan kemudian saya memenuhi syarat untuk menjadi anggota Illuminati Asia Chapter, dan Anda, sejujurnya, itu terlalu banyak. Jujur saja, saya tidak mengerti mengapa Anda akan selalu lulus ulasan Anda. Mungkin beberapa orang berpikir Anda memiliki potensi, tetapi menurut saya,
potensi itu tidak sebagus sumber daya keuangan yang sudah jadi. Petik 2. Saya mendengar Anda mengatakan itu di tempat lain lebih dari seminggu yang lalu. Mirip, kata Stephen Lin. Sebenarnya, kamu juga harus tahu bahwa aku pernah berada di kota Xijing, tetapi aku hanya tidak ingin melihatmu, kata Yoshino Yingshi. Aku tahu, tapi kamu bisa melihat apakah kamu tidak mau, kan? Kata Stephen Lin. Ya, dari sudut pandang ini, kamu jauh lebih pintar dari yang saya kira, tetapi dunia tidak harus pintar untuk menjadi berguna. Ada banyak orang di bawah saya yang memiliki IQ lebih tinggi dari saya, tetapi mereka hanya bisa bawahanku, kata Yoshino Eiji. Aku setuju denganmu. Stephen Lin mengangguk. Illuminati adalah tempat berkumpulnya tokoh-tokoh top di negara ini. Baik itu cabang Asia atau benua lain, orang-orang di setiap cabang telah mencapai puncak di bidangnya masing-masing. Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota Asia cabang Illuminati. Ini bukan karena saya memandang rendah Anda, tetapi sebagai nasihat yang saya berikan kepada Anda sebagai orang di masa lalu. Jika Anda harus memaksakan diri ke tingkat yang tidak dapat Anda capai, itu bukan hal yang baik untukmu. Ryugu memiliki pepatah yang bagus, orang makan nasi sebanyak mangkuk, dan jika mereka makan terlalu banyak, mereka dapat dengan mudah tersedak dan bunuh diri, kata Yoshino Eiji. Jadi, saya bisa mengerti bahwa Anda tidak ingin saya bergabung dengan Illuminati cabang Asia. Apakah itu maksud Anda? Stephen Lin bertanya. Anda telah lulus peninjauan majelis umum, dan Anda dapat bergabung dengan cabang Illuminati Asia, tetapi saran pribadi saya kepada Anda adalah untuk tidak masuk, kata Yoshino Yoshio. Dengan kata lain, kamu tidak berhak menghentikanku untuk bergabung dengan cabang Illuminati Asia, kan? Stephen Lin bertanya. Ya. Yoshino Inishi mengangguk. Lalu apa yang kamu bicarakan? Stephen Lin dengan bercanda tersenyum dan berkata, apakah saya memenuhi syarat atau tidak? Itu urusan saya. Apakah saya bisa bergabung atau tidak? Itu masalah asosiasi umum Illuminati. Anda hanya seorang perantara. Apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak drama? Apakah kamu bebas? Mendengar kata-kata Stephen Lin, wajah Yoshino Eiji membeku. Dia berpikir bahwa Stephen Lin akan tertipu oleh apa yang dia katakan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Stephen Lin tiba-tiba mengatakan hal bodoh seperti itu. Apa perbedaan antara ini dan gangster di jalanan? Meskipun saya tidak dapat mencegah Anda untuk bergabung dengan cabang Illuminati Asia, tapi saya dapat membuat Anda menjadi orang yang transparan di cabang Illuminati Asia. Saya akan meminggirkan Anda, dan tidak akan membiarkan Anda berpartisipasi dalam kegiatan Illuminati, biar kamu jadi bahan tertawaan, kata Yoshino. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuhku? Stephen Lin menatap Yoshino dengan cerutu di mulutnya sedikit terbuka, dan cerutunya sedikit miring ke bawah. Stephen Lin tampak seperti penjahat. Melihat mata Stephen Lin, saya tidak tahu mengapa, tetapi Yoshino Eiji, yang terbiasa melihat angin kencang dan ombak, tiba-tiba bulu di tubuhnya berdiri. Mata Stephen Lin sangat tenang, tapi sepertinya ada kemarahan yang tak ada habisnya di bawah ketenangan ini. Yoshino Hideshi punya firasat bahwa dia sepertinya menjadi sasaran singa jantan. Meskipun singa jantan tidak menunjukkan cakarnya, perasaan itu membuat orang bergidik. Yoshino Eiji memasukkan cerutu ke dalam mulutnya, seolah-olah dia ingin menggunakan gerakan seperti itu untuk menutupi kepanikan yang melintas di wajahnya. Setelah itu, Yoshino Yoshito merasa tidak puas lagi, karena dia adalah sosok di puncak piramida kerajaan Food Pen. Menghadapi seorang junior seperti Stephen Lin, dia akan memiliki emosi panik yang tidak bisa dimaafkan. Bahkan jika aku adalah musuhmu, apa yang bisa kulakukan? Yoshino Eiji bertanya. Sepertinya, itu tidak bisa dilakukan. Stephen Lin tersenyum dan mengangkat bahu, Tuan Presiden, Anda benar-benar membuat saya takut. Saya hampir berpikir apa yang Anda katakan barusan itu benar. Tertegun sejenak, dan kemudian dia segera mengerti apa yang dimaksud Stephen Lin.
Ini akan menuruni tangga untuknya. Sepertinya dia sudah tahu bahwa dia pemalu, jadi dia dikirim satu langkah saat ini. Setelah terdiam selama 2 atau 3 detik, Yoshino Eiji tiba-tiba tertawa. Hahaha, Lin Sang, kamu benar-benar licik dan licik, aku hanya ingin mengolok-olokmu, tapi aku tidak berharap kamu melihatnya. Kamu tidak bisa menyalahkanku, Lin Sang, kamu telah membuatku begitu banyak masalah, aku harus mengolok-olokmu. Temukan keseimbangan, kata Yoshino sambil tersenyum. Aku hampir tertipu olehmu. Stephen Lin berdiri, berjalan ke sisi Yoshino Yoshi, dan meletakkan tangannya dengan ringan di bahu Yoshino Yoshi. Beberapa pengawal Yoshino Eiji hampir bersamaan menyerbu dan bersiap untuk maju, tapi Yoshino Eiji mengangkat tangannya sedikit. Semua pengawal berdiri di sana, mengawasi Stephen Lin dengan waspada. Namun, Tuan Yoshino, saya tidak terlalu suka bercanda. Saya harus memikirkannya sebelum bercanda lain kali. Jika saya menganggapnya serius, maka itu tidak akan menyenangkan, kata Stephen Lin, mengambil cerutu, dan kemudian dia melepas cerutu itu, membungkuk dan meletakkannya di samping asbak di atas meja. Tenggorokan Yoshino Eiji bergerak sedikit, dan dia seperti menelan ludahnya. Besok jam 9 pagi, siapkan bahan-bahannya dan aku akan tiba di sini tepat waktu, kata Stephen Lin, berjalan maju, dan menghilang di depan Yoshino dalam sekejap mata. Untuk beberapa alasan, Yoshino Eiji tiba-tiba menarik napas lega. Bab 509, Stephen Lin hilang, ringan. Yoshino Eiji tersenyum, dan senyum di wajahnya sangat lucu. Jarang sekali membuatku terpana. Sangat jarang. Yoshino Eiji berkata pada dirinya sendiri sambil tertawa. Dalam konfrontasi yang hanya berlangsung 1 menit, Yoshino Eiji sangat yakin bahwa dia telah dibuat terpana oleh Stephen Lin. Ini terlalu langka baginya, yang telah dinobatkan sebagai orang terkaya di negara kaki lembah beberapa tahun yang lalu. Mereka yang mampu menenangkannya dalam aura, tidak ada 10 orang di seluruh negara lembah kaki, dan sebagian besar dari orang-orang ini sangat tua dan memiliki posisi tinggi, dan Stephen Lin baru berusia 29 tahun ini. Seorang pemuda berusia 29 tahun, bahkan jika dia memiliki kekuatan seorang raja prajurit, menurut pendapat Yoshino Eiji, itu masih belum cukup untuk menahannya. Tetapi fakta bahwa dia ditahan membuatnya merasa sangat menarik untuk dipikirkan, tertawa, jadi dia akhirnya tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini, Kobayashi Kingzi masuk ke kantor. Bos, maafkan aku mengacau. Kobayashi Kiyoshi membungkuk malu di depan Yoshino Eiji. Akulah yang menganggap Stephen Lin terlalu sederhana, aku tidak menyalahkanmu. Yoshino Eiji melambaikan tangannya dan berkata, sepertinya sekarang hal-hal yang dia lakukan sebelumnya adalah untuk membuatmu muncul. Kobayashi Kingzi berkata bahwa jika dia bisa menjadi sekretaris Yoshino, pikirannya tidak akan sederhana. Berbagai perilaku Stephen Lin, dia sudah analisis dibuat. Ya, Yoshino mengangguk dan berkata, dia sengaja membuat masalah, tapi dia menjaga hal-hal dalam kisaran yang dapat dikendalikan sehingga tidak ada kecelakaan yang akan terjadi. Ini adalah bagian terpandainya. Illuminati, tanya Kobayashi Kingzi. Mengapa tidak membiarkan dia bergabung? Orang pintar seperti itu ditakdirkan untuk menjadi generasi pahlawan di masa depan. Cabang Illuminati Asia kami akan memiliki orang seperti itu untuk bergabung. Saat menghadapi cabang di benua lain di masa depan, mereka pasti akan memiliki keuntungan yang lebih besar. Saya sangat senang dia bisa bergabung dengan cabang Asia kami. Yoshino Inishi tertawa. Kalau begitu, kamu sengaja menunda waktu sebelumnya. Xiaolin Kingzi menatap bosnya dengan bingung. Semua itu, termasuk semua ini sekarang, adalah ujian. Jika tidak ada cara untuk menangani hal-hal ini, maka Illuminati cabang Asia tidak akan menginginkannya. Yoshino Eiji berkata ringan. Ternyata itu adalah ujian. Xiaolin Kingzi tiba-tiba menyadari.
Saya harap dia bisa tumbuh dengan cepat dan memberi kami lebih banyak kejutan, kata Yoshino. Xiaolin Qingzi mengangguk, dan dia memiliki penilaian baru tentang pentingnya Stephen Lin di dalam hatinya. Pria ini, masa depan benar-benar tidak terbatas. Di sisi lain, Stephen Lin telah datang ke lantai bawah gedung. Hei, kamu masih ingin mengujiku dengan kemampuanmu. Stephen Lin melengkungkan bibirnya dengan menghina, dan kemudian mengambil earphone kecil dari telinganya. Headset ini terhubung secara nirkabel, dan penerimanya sekarang berada di bahu setelan Yoshino Eiji. Penerima hanya seukuran sebutir beras dan sangat lengket, sehingga sulit untuk dideteksi. Penerima itu baru saja dipasang oleh Stephen Lin ketika dia menepuk bahu Yoshino Eiji, bahkan para pengawal Yoshino Eiji itu tidak ada yang menyadarinya. Oleh karena itu, semua percakapan antara Yoshino dan Kobayashi Kiyoshi mencapai telinga Stephen Lin saat ini. Hanya pada saat inilah Stephen Lin menyadari bahwa semua penindasan dan ejekan yang dilakukan Yoshino padanya hanyalah sebuah ujian. Stephen Lin tidak merasa terlalu senang, karena tidak peduli apakah itu ujian atau tidak, dia akan mengatakan itu dan melakukan itu. Adapun hasilnya, dia sebenarnya sudah mengetahuinya sejak lama. Yoshino hanyalah manajer keanggotaan, dia tidak memiliki hak untuk mencegah Stephen Lin bergabung dengan keanggotaan, jadi dia adalah macan kertas. Setidaknya di mata Stephen Lin. Stephen Lin mengulurkan tangan dan menghentikan mobil, lalu kembali ke hotel. Dalam perjalanan, Stephen Lin menerima telepon dari Dong Jian. Patriark, menurut informasi, Zhao Hesan dan yang lainnya telah menemukan lokasi Sekte Baki. Mereka diharapkan pergi ke Sekte Baki untuk menantang besok sore, kata Dong Jian di ujung telepon. Butuh waktu lama untuk menemukannya. Ini benar-benar tidak efisien, kata Stephen Lin bercanda. Baki Zong juga sangat rendah di negara lembah kaki, dan sangat sedikit orang yang mengetahuinya, yang membuat pencarian menjadi lebih sulit. Tentu saja, efisiensinya sangat rendah. Jika orang kami mencarinya, itu adalah diperkirakan mereka akan ditemukan dalam 1 atau 2 hari, kata Dong Jian sambil tersenyum. Apakah tempat itu jauh dariku? Stephen Lin bertanya. Tidak jauh, hanya sekitar 100 km, kata Dong Jian. Itu benar-benar tidak jauh, biarkan orang-orang kita terus menatap Zhao Hesan dan yang lainnya, dan segera beritahu saya jika ada berita baru, kata Stephen Lin. Ya. Pada saat yang sama, di kota A, yang berjarak lebih dari 200 km dari kota Xijing. Zhao Hesan sedang duduk dengan 4 anggota lain dari kelompok 5 Zhengdao. Mari kita selesaikan sekarang. Pergi ke kota B, di mana Sekte Baki berada, besok siang. Serahkan saja kepala Sekte Baki kepadaku. Kamu dapat melakukan sisanya sendiri, kata Zhao Hesan. Setelah mencari begitu lama, akhirnya saya menemukannya. Saya berharap saya bisa pergi ke kota B dan memberi pelajaran pada iblis-iblis bengkok itu, kata seseorang. Kalau bukan karena pos tantangan karate ekstrim mereka di pagi hari, kita memang bisa lulus hari ini, tapi tidak masalah, hanya sehari kemudian, tidak masalah, setelah mengajari mereka yang tidak takut kematian, kita akan pergi ke orang-orang dari Sekte Yaki. Tidak apa-apa, kata Zhao Hesan sambil mengambil stiker tantangan di atas meja. Pos tantangan ini dikirim oleh sekte lokal yang disebut Karate Ekstrim di kota A. Mereka telah menerima pos tantangan semacam ini sebelumnya, karena mereka telah mengalahkan banyak master negara Footpan, dan beberapa sekte ingin menyelamatkan muka untuk seni bela diri negara Footpan. Akan mengirimi mereka stiker tantangan untuk bertarung. Pos tantangan karate ekstrim ini disampaikan hari ini. Dikatakan bahwa ada tokoh tingkat master yang hebat di karate ekstrim. Zhao Hesan setuju tanpa banyak berpikir, karena dia paling suka bermain sebagai master hebat. Sebagai seniman bela diri top kerajaan naga, adalah hal yang sangat membanggakan untuk memamerkan kekuatannya di tanah negara lain, setidaknya menurut pendapatnya. Di masa lalu,
dalam novel di TV, prajurit asing datang ke tanah kerajaan naga untuk memamerkan kekuatan mereka. Kali ini, mereka dapat memamerkan kekuatan mereka di luar negeri, jadi mereka harus mengambil kesempatan. Mereka yang disebut hebat master memiliki satu pertarungan, satu pasang dan satu pasang. Kebetulan pagi ini mereka baru saja menerima pos tantangan, dan pada sore harinya mereka menemukan lokasi sekte-sekte Yaqi, yang secara langsung menghalangi mereka untuk segera berangkat ke sekte Yaqi. Ini adalah aturan lama di malam hari, Grandmaster akan memberikannya kepadaku, kata Zhao Hesan. Tuan Besar Negara Footpen benar-benar agak lemah. Sejak kami memasuki negara Footpen, kami belum menemukan satu pun yang bisa bertarung, kata seseorang sambil tersenyum. Ya, dan banyak gerakan seni bela diri mereka telah berevolusi dari seni bela diri kerajaan naga kami, dan mereka dapat dipecahkan dalam hitungan menit, kata orang lain. Zhao Hesan tersenyum dan berkata, namun, master hebat ini masih cukup energi dalam pertarungan mereka. Anda tidak dapat melakukan ini di China, jika tidak, wajah semua orang akan sulit. Jarang memiliki kesempatan bagus kali ini. Seniman bela diri. Petik 2. Hahaha. Orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Ke dalam malam. Kota Xijing. Stephen Lin tidak keluar malam ini. Stephen Lin bukan orang yang suka keluar dan melambai, kebanyakan dari mereka memiliki tujuan menghabiskan waktu di luar, dan tujuan utama perjalanan ke negara Footpen ini akan tercapai besok, jadi tentu saja tidak perlu keluar. Malam ini, agar tidak memiliki cabang, Koizumi Kai berlutut di samping Stephen Lin, meletakkan tangan Stephen Lin di pahanya, dan dengan hati-hati memotong kuku Stephen Lin dengan gunting kuku. Saya harus mengatakan bahwa seorang wanita dengan tubuh bulat seperti itu memiliki rasa paha yang bagus, kulit yang halus dan elastis, dan sangat kencang. Bos, apakah bisnismu berjalan dengan baik? Koizumi bertanya dengan suara rendah. Tidak apa-apa, kata Stephen Lin tanpa komitmen. Selamat kepada bos, saya benar-benar iri pada orang sukses seperti Anda, bos. Koizumi memandang Stephen Lin dengan iri. Orang sukses. Bagaimana Anda tahu bahwa saya adalah orang yang sukses? Stephen Lin bertanya. Bos, Anda terlihat seperti orang sukses, dan, di hotel ini, harga kamar untuk satu hari setinggi langit, dan hanya orang sukses yang mampu membelinya. Seperti saya, Anda mungkin bekerja keras selama setahun, tetapi Anda bisa, tidak mampu. Suatu hari di sini, kata Koizumi. Apakah kamu cocok dengan ruangan ini, atau apakah Xiaolin Kingzi menemukannya secara terpisah? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Cocok, kata Koizumi. Cocok. Stephen Lin sedikit terkejut dan bertanya, dengan kata lain, kamu sama dengan pengurus rumah tangga, kamu harus melayani siapapun yang tinggal, kan? Tidak. Saya tidak sama dengan pengurus rumah tangga. Koizumi Chaiyao dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika saya harus menggunakan metafora, saya sama dengan perlengkapan mandi sekali pakai di kamar. Petik 2. Perlengkapan mandi sekali pakai. Ini adalah pertama kalinya Stephen Lin mendengar seseorang mengatakan itu tentang dirinya sendiri. Dia bertanya, apa maksudmu? Yaitu, selama kamu tinggal, bos, maka aku milik bos, dan kamu bisa menggunakanku. Seperti perlengkapan mandi, kata Koizumi. Bahkan jika Stephen Lin telah melihatnya untuk waktu yang lama, dia tercengang oleh kata-kata Koizumi Kai. Bos, Anda sudah tinggal di sini selama beberapa hari, mengapa Anda tidak menggunakan saya? Koizumi memandang Stephen Lin dengan sedih dan bertanya. Maksudmu kamu adalah salah satu fasilitas di ruangan ini. Itukah maksudmu? Aku bisa melakukan apapun yang aku mau denganmu. Stephen Lin bertanya. Ya, aku adalah fasilitas. Koizumi mengangguk. Sudah lama sekali. Stephen Lin memandang Koizumi Kai sambil menghela nafas dan berkata, bagaimana jika aku menggunakannya? Produk waktu. Dan hotel ini tidak akan saya biarkan tamu berikutnya menggunakannya, kata Koizumi.
Satu kali, produk seks. Alis Stephen Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambilnya. Hotel di negara lembah kaki ini benar-benar tahu cara bermain. Bab 510. Bos, kamu sudah tinggal di sini selama beberapa hari. Kapan kamu akan menggunakanku? Koizumi menatap Stephen Lin dengan penuh harap dan bertanya. Stephen Lin memandang Koizumi Kai, wanita ini secara alami menarik, dan orang-orang tidak bisa tidak ingin menekannya di bawahnya. Jika saya menggunakan Anda, apakah orang berikutnya yang tinggal di sini akan beralih ke produk sekali pakai lainnya? Stephen Lin bertanya. Ya. Koizumi mengangguk dan berkata, hotel telah menyiapkan barang-barang sekali pakai untuk setiap pemilik kamar ini. Petik 2. Apakah kamu perempuan atau perempuan? Stephen Lin bertanya. Tuan, tidak mungkin barang-barang sekali pakai hotel dibuka terlebih dahulu, kata Koizumi. Oh, ya. Stephen Lin tiba-tiba menyadari, dan kemudian berkata sambil tersenyum, metafora Anda sangat tepat. Petik 2. Tuan, tolong biarkan saya mendandani Anda, tolong, jika Anda tidak membuka saya, maka saya akan menundanya. Ke yang berikutnya. Tamu di sini, bagi kami tidak berhak memilih tamu, tamu seperti apapun yang kami temui, kami harus menerimanya. Saya tidak tahu seperti apa tamu berikutnya, tapi setidaknya aku menyukaimu seperti tuan rumah, jadi, tolong tuan. Koizumi Aya berlutut di depan Stephen Lin dan memohon dengan sungguh-sungguh. Ini adalah pertama kalinya Stephen Lin melihat seorang wanita berbicara dengannya seperti ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah punya istri. Petik 2. Tuan, saya hanya barang sekali pakai. Anda bisa membuangnya. Setelah selesai, kata Koizumi. Orang tuamu tidak melahirkanmu untuk menjadikanmu barang sekali pakai. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Mendengar kata-kata Stephen Lin, air mata tiba-tiba muncul di mata Koizumi. Ada apa? Stephen Lin bertanya. Jika ini bukan pilihan terakhir, siapa yang ingin menjadikan diri mereka produk sekali pakai? Kata Koizumi sedih. Kamu, apakah ada kesulitan? Stephen Lin bertanya. Hei, Koizumi Kai menghela nafas dan berkata, ayahku seorang pecandu alkohol, dan ibuku adalah seorang penjudi. Mereka tidak peduli padaku sejak aku masih kecil. Aku tumbuh bersama nenekku, dan aku masih memilikinya. Kakak, abang saya akan kuliah tahun ini, tapi nenek saya benar-benar tidak bisa mendapatkan uang untuk kuliah. Saya meminta orang tua saya untuk memintanya, tetapi mereka tidak memberikannya. Tidak ada cara, saya hanya bisa keluar untuk mencari uang, tapi adikku butuh banyak uang untuk pergi ke sekolah. Uang, jadi aku hanya bisa menggunakannya sebagai barang sekali pakai. Asalkan sekali, adikku akan memiliki semua uang sekolah dan hidup pengeluaran untuk beberapa tahun ke depan. Bos, kamu adalah orang yang sukses. Kamu tidak akan mengerti bahwa orang-orang terbawah kita membutuhkan sedikit uang. Berapa harga yang harus dibayar? Petik 2. Saat dia berbicara, air mata Koizumi mengalir. Tidak berlebihan untuk menggambarkan Koizumi Kai dengan bunga pir yang membawa hujan, terutama ketika dia masih berlutut di tanah saat ini, orang tidak sabar untuk memeluknya dan membelainya dengan baik. Jadi, jika saya membuka Anda, saya membantu Anda, apakah itu artinya? Stephen Lin bertanya. Ya, Tuan. Koizumi menatap Stephen Lin dengan penuh harap. Hei, kamu memang menyedihkan. Stephen Lin menghela nafas. Mendengar ini, mata Koizumi sedikit berbinar. Yah, aku akan memberimu berapa banyak uang yang kamu butuhkan. Kamu dapat mengambilnya kembali dan memberikannya kepada saudaramu, jadi kamu tidak perlu melakukan hal seperti itu. Orang dilahirkan oleh orang tua mereka, jadi tidak perlu lakukan ini untuk dirimu sendiri. Stephen Lin berkata dengan serius. Ayah Koizumi menatap Stephen Lin dengan heran. Dia diperintahkan untuk merayu Stephen Lin. Dia akhirnya mengarang cerita, tapi dia tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu.
Bukankah itu berarti Stephen Lin adalah wanita yang baik dan kejam? Mengapa dia menjadi perawan sekarang? Jika dia menjadi perawan, bagaimana dia bisa merayunya dan menyelesaikan tugas? Ayo, ini cek seharga 500.000 RMB. Stephen Lin memanfaatkan celah heran Koizumi untuk menulis cek, lalu menyerahkannya kepada Koizumi. Melihat nomor di cek, ayah Koizumi ingin menangis tanpa air mata. Dia tidak kekurangan uang sama sekali. 500.000 tidak berarti apa-apa baginya. Begitu dia menerima 500.000, dia harus menemukan cara lain untuk merayu Stephen Lin. Stephen akan melalui prosedur pendaftaran untuk Illuminati, yang berarti Stephen Lin dapat berangkat besok dan malam ini mungkin adalah kesempatan terakhirnya. Pada saat ini, otak ayah Koizumi mulai bekerja dengan kecepatan penuh, dan pada saat berikutnya, sebuah ide muncul di benak ayah Koizumi. Ayah Koizumi memegang cek dan menunjukkan ekspresi tergerak. "Bos, kamu baik sekali, kamu adalah orang terbaik yang pernah kutemui dalam hidupku," kata Koizumi bersemangat. "Sama-sama, aku paling suka membantu orang lain." Stephen Lin tertawa. "Bos, saya tidak bisa membalas kebaikan dan kebajikan Anda, tolong biarkan saya melayani Anda sepenuhnya malam ini," kata Koizumi Kai, dan melemparkan dirinya ke pelukan Stephen Lin. Stephen Lin tidak menyangka Koizumi Kai masih memainkan game ini, dan dia tertangkap basah oleh pihak lain. Ayah Koizumi melompat ke pelukan Stephen Lin, dan segera mengulurkan tangan untuk melepaskan ikatan pinggang Stephen Lin. Baiklah, pertunjukannya hampir selesai. Aku sudah berakting denganmu selama 2 hari, tapi itu masih belum cukup." Stephen Lin mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Koizumi dan berkata sambil tersenyum. Ayah Koizumi tercengang, menatap Stephen Lin, dan bertanya dengan curiga, "Bos, apa maksudmu?" "Bosmu bukan aku, tetapi tuan muda tertua dari grup Suoya, Goxian Akagi." Stephen Lin tersenyum. Pupil mata ayah Koizumi tiba-tiba menyusut, dan dia melompat mundur, menjauh dari Stephen Lin. "Kenapa kamu tahu ini?" Koizumi menatap Stephen Lin dengan waspada. "Saya menemukannya, ikuti panggilan yang Anda lakukan beberapa hari yang lalu," kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Kau sudah tahu?" Koizumi bertanya tak percaya. "Aku tahu sedikit," Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Akagi Gangxian juga orang yang menarik. Dia bahkan mempersiapkan seorang wanita lebih awal untuk merayuku, seorang wanita, tes, aku benar-benar meremehkanku. Petik 2. Koizumi Kaihe mengepalkan tinjunya, menatap Stephen Lin dan berkata, "Karena kamu sudah tahu, mengapa kamu tidak mengatakannya?" "Hari itu, aku tidak tahu hari itu, aku hanya tahu bahwa ada seseorang di belakangmu, dan aku khawatir kamu adalah salah satunya. Orang yang lebih baik mati daripada menyerah, jadi mereka hanya bisa berpura-pura tidak ada yang ditemukan, dan kemudian menyelidikinya secara perlahan," kata Stephen Lin. "Kamu sangat licik," kata Koizumi dengan gigi terkatup. "Tenang." Stephen Lin tersenyum dan berkata, "Saya tahu bahwa bos Anda dan Anda tidak memiliki niat buruk terhadap saya. Bos Anda hanya ingin mengubur Anda di sebelah saya, dan Anda hanya ingin menyelesaikan bos Anda. Itu hanya tugas yang diberikan. Untukmu, tidak perlu gugup, tenanglah." Petik 2. Mendengar kata-kata Stephen Lin, kegugupan Koizumi ayah sedikit rileks. Dia memandang Stephen Lin dan berkata, "Bosku dan aku memang memperlakukanmu. Aku akan membunuhmu ketika kamu mabuk hari itu." Petik 2. "Apakah kamu yakin aku mabuk hari itu?" Stephen Lin tersenyum main-main dan berkata, "Kamu mencoba masuk denganku hari itu." "Dari kamar, bukan? Kau ingat?" Koizumi bertanya dengan heran. "Tentu saja." Stephen Lin mengangguk. "Sepertinya kewaspadaanmu sangat tinggi," kata Koizumi Kai. "Tidak apa-apa, ada terlalu banyak orang yang mencoba membunuhku, santailah sedikit, mungkin aku akan mati." Stephen Lin berkata, menunjuk ke sofa di sebelahnya, "Duduklah." Petik 2. Koizumi ragu-ragu sejenak, lalu duduk di sofa.
Saya mendengar apa yang Anda katakan di telepon dengan bos Anda ingin bekerja sama dengan saya. Stephen Lin bertanya. Ya. Koizumi mengangguk dan berkata, bos kita menginginkan untuk mengembangkan pasar Longguo, tetapi pasar Longguo telah ditempati oleh Yoshino. Kami memiliki sedikit peluang. Kami hanya dapat bekerja sama dengan penduduk lokal Longguo untuk melihat apakah kami dapat membuka situasi. Petik 2. Oh, lalu kenapa kau mencariku? Ada banyak pedagang di Longguo, tapi saya tidak terlalu mencolok. Stephen Lin berkata, saya tidak tahu itu. Ayah Koizumi menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Anda tertarik, saya dapat mengatur agar Anda bertemu dengan bos. Petik 2. Aku tidak punya banyak energi sekarang. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, mungkin ada kemungkinan kerja sama di masa depan, jadi mari kita pikirkan dulu. Petik 2. Oh, Koizumi mengangguk. Sebenarnya, aku lebih tertarik padamu daripada bosmu. Stephen Lin menatap Koizumi Kai sambil tersenyum. Bagiku, mengapa? Ayah Koizumi bertanya dengan curiga, karena kamu seorang wanita, dan kamu seorang wanita cantik yang mengerti seni bela diri. Mengapa kamu menerima perintah dari Takeken? Akagi, saya memantau semua panggilan telepon Anda dan menemukan bahwa Anda bukan budaknya. Anda berdua tampaknya berada dalam hubungan kerja, dan jika itu adalah hubungan kerja, imbalan apa yang dapat Anda bayarkan untuk diri Anda sendiri? Pertama kali, Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar kata-kata Stephen Lin, ekspresi gelap muncul di wajah Koizumi. Setiap orang memiliki kesulitannya sendiri di dunia ini. Ayah Koizumi berkata, jadi, apa kesulitanmu? Stephen Lin bertanya. Dengan hubungan kita saat ini, kamu tidak akan mendapatkan jawaban apapun dengan mengajukan pertanyaan semacam ini. Kata Koizumi. Begitukah? Stephen Lin tersenyum dan berkata, apakah itu karena aula seni bela diri keluargamu? Bagaimana kamu tahu? Ayah Koizumi menatap Stephen Lin dengan heran. Apakah menurutmu setelah aku mengetahui bahwa kamu dipekerjakan oleh Goken Akagi, apakah aku tidak akan menyelidiki latar belakangmu? Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Apa yang kamu temukan? Koizumi Kai menatap Stephen Lin dan bertanya. Saya menemukan banyak. Stephen Lin tersenyum dan berkata dengan ringan, nama Anda Koizumi Kai. Keluarga Anda memiliki aula seni bela diri yang telah beroperasi selama lebih dari 100 tahun, tetapi aula seni bela diri dihancurkan beberapa tahun yang lalu. Dan aula seni bela diri baru saja dihancurkan. Perusahaan pavilion berasal dari grup Suoya. Untuk mencegah aula seni bela diri dihancurkan, Anda menghadapi grup Suoya untuk waktu yang lama. Kemudian, untuk beberapa hal yang tidak diketahui alasan, grup Suoya menyerah untuk membongkar aula seni bela diri Anda. Saya pikir, ini mungkin Anda. Alasan dipekerjakan oleh grup Sawyer. Petik 2. Mendengar kata-kata Stephen Lin, ayah Koizumi tercengang. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari, Stephen Lin akan menyelidiki semuanya dengan sangat jelas tanpa dia sadari. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.